kebiasaan yang baik, sunnah hasanah adalah ayakunal insan, hendaknya kita sebagai manusia mengawali untuk berbuat baik, menjadi pionir terdepan. Contohnya dalam kasus hadis ini tadi adalah yang dia terdepan di dalam sedekah, lalu diikuti oleh orang-orang. Maka ini juga statusnya sama. Ini adalah termasuk orang yang mengawali kebiasaan yang baik, dan insya Allah akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang mengikutinya. Wa qad akhadha hadzal hadis ulaikal qaum, dan ada yang menggunakan hadis ini, mereka adalah suatu kaum yang melakukan perkara baru fi dinillah, di dalam agama, malaisa minhu, yang tidak ada tuntunannya. Maka mereka kemudian mengkreasikan bentuk azkaron, zikir-zikir. Lalu mereka mengatakan ini adalah termasuk membiasakan kebiasaan yang baik, tidak ada tuntunannya. Diracik, baca tasbih 17 kali, baca takbir 27 kali misalnya, baca tahmid 33 kali, dibaca setiap setelah subuh misalnya. Maka menentukan waktunya, menentukan bilangannya, menentukan jenis zikirnya yang semacam ini tidak termasuk membiasakan yang baik. Ini adalah termasuk perkara baru di dalam agama. Kalau mau zikir, ya silahkan zikir sesuai tuntunan. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, loh itu kan sama saja, baca tasbih boleh enggak? Boleh, ya memang benar baca tasbih boleh. Baca takbir boleh enggak? Ya memang boleh, dianjurkan pula. Kemudian baca apa lagi? Baca tahmid boleh enggak? Ya memang boleh. Tetapi tadi membatasi pada jumlah. Jumlahnya tadi saya buat ilustrasi berapa? 17, 27, terus 33. Lah siapa yang menentukan seperti itu? Mestinya syariat. Kalau ada ketentuan syariat, maka silahkan dibatasi. Selama tidak ada ketentuan syariat yang membatasi, maka silahkan bebas. Jumlahnya berapa saja boleh. Kemudian juga ditentukan waktunya setelah subuh. Lalu mengatakan fadilahnya begini dan begitu. Nah dari mana kita tahu fadilahnya kalau kita ngeracik sendiri? Lalu kemudian mereka berdalil, kalau seperti itu tidak apa-apa. Padahal ini adalah perkara yang baru di dalam agama. Ini bukan termasuk mengawali kebiasaan yang baik. Lalu mereka berdalil, dalilnya adalah mangga halal enggak? Halal. Kemudian timun halal enggak? Halal. Kemudian apalagi? Buah nanas halal enggak? Halal. Dicampur dijadikan satu, jadinya rujak. Ini beda, ini soal muamalah. Jangan samakan timun dengan mangga dengan nanas yang dicampur jadi rujak. Karena kalau urusan dunia itu bebas untuk berkreasi. Mau bikin variasi makanan apapun tidak ada masalah. Makanannya juga halal. Tetapi tidak lantas seperti itu. Nah, kalau dalam masalah agama itu kita serahkan kepada ahlinya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengarahkan kepada kita tidak boleh membuat perkara yang baru di dalam agama. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam urusan agama kita ini, maka dia tertolak di dalam urusan syariat. Tetapi dalam urusan dunia, Nabi sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka untuk urusan dunia itu tidak masalah untuk berkreasi. Tapi kalau kemudian berkreasi, membuat jenis sholat misalnya, membuat jenis zikir misalnya. Kreasi zikir setelah azan menunggu iqamah ada kreasi zikir dengan keras suara. Baik, ini ada pertanyaan. Memang setelah azan sampai kemudian iqamah
itu adalah waktu yang mustajab. Itu benar. Silahkan berdoa. Tetapi kemudian membuat kreasi zikir dengan racikan jumlahnya berapa, kemudian menentukan fadilahnya apa, kemudian tentukan cara membacanya, maka ini adalah termasuk bentuk kreasi baru. Karena dalam hadis tersebut hanya dijelaskan bahwa itu adalah waktu yang mustajab. Silakan berdoa apa saja itu boleh tanpa dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang Nabi tidak membatasinya. Hendaknya kita tidak perlu membuat sesuatu yang luas menjadi sempit. Nah, kan aslinya luas di situ. Tetapi karena dibatasi bentuk zikirnya, akhirnya kemudian yang mestinya bisa doa apa saja menjadi sempit. Nah, wallahu a'lam bishawab.